Hari ini balik lagi di segmen Hardkiss. Tandanya aku bareng sama temanku. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Alia. Hai. Jadi Alia ini tuh kita cerita lucu ya ketemunya. Jadi waktu dulu Al tuh suka ternyata Al tuh mau follow aku. Iya, Padahal Pak. followersku tuh nggak banyak, tapi kenapa? Fans banget. Kamu mau follow aku waktu awal-awal? Soalnya dulu tuh temen aku yang ngasih tahu, Al, lo lihat deh cewek ini mirip banget sama lo, dia bilang gitu. Iya, salah kata orang-orang mirip. Sampai ada cerita lucunya. Iya. Suaminya yaitu si Kak Will Iya. itu sempat kira loh, kamu ngapain di Uni kok ngeliat ke gue. Kayak Insta storyku. Iya, salah orang, sebel banget. Nah, jadi Al ini lumayan mirip sih kehidupan sama aku. Jadi dia tuh tapi kalau dia main jobnya itu adalah model plus size, ya kan, model plus size. Habis itu, tapi dia suka baking juga. Tapi kalau dia bakingnya tuh milk bar, dan di situ ada kue warna-warni, pokoknya gemes-gemes lah, pokoknya yang manis-manis. Habis itu kamu apa lagi? Oh, dia dekor juga. Ya, Jadi dia tuh juga termasuk tim cabi-cabi yang lincah juga. Lumayan. Nah, aku tuh pengen ngundang Al itu karena dulu sebelum Al seperti sekarang ini jadi cabi, dia ini adalah salah satu orang yang dulunya tuh kurus, bener gak sih? Iya, kayaknya Sebenarnya nggak kurus, tapi maksudnya at least kalau tidak kita lebih besar dari sekarang. Iya, tidak besar dari sekarang, tapi lumayan lah, ada guru kan. Iya, Pak, sedih banget. Tadi buka-buka foto lama. Iya, jadinya pengen tahu kok. Waktu dulu, maksudnya aku pengen tahunya tuh kayak kehidupan kamu waktu dulu sama sekarang tuh bedanya apa. Tapi sebelum itu kamu jelasin dulu dong apa aja sih. Katanya aku cuma ngasih clue sedikit. Jadi kamu tuh kesibukan tuh sekarang tuh ngapain aja sih? Bener sih tadi yang Kak Mayu bilang, kayaknya semua udah disebutin kegiatan aku. Tapi yang ini dong spesifik, misalnya foto model plus size itu apa biasanya e-commerce kah atau online shop lah gitu. Iya. Sebenarnya sih aku kalau mau ditarik lebih jauh lagi dari zaman aku SD, itu tuh aku emang udah suka jualan. Oh gitu, ya, emang jualnya jiwa pedagang. Iya, lumayan. Pokoknya kayak dulu tuh pas waktu SD, mamaku tuh di tempat jualan mamaku tuh dulu kan ada restoran, ada kafe gitu. Terus ada kayak satu sisi itu tuh suka jualin kayak pensil, penghapus tempat pensil anak kecil gitu. Terus waktu SD kan lagi zaman tuh kita yang kayak gitu-gitu, kayak penghapus yang bentuk apa. Terus dulu ada apa tuh gitu ya? Iya, kayak pensil Inul gitu. Ingat gak sih Kak? Pensil Inul yang pensil gede banget. Sedih. Iya, pokoknya kayak dulu tuh banyak kan yang aneh-aneh kayak gitu. Terus aku tuh jualin dulu di sekolah. Kayak mamaku tuh bilang ya, nih jualin nih penghapus. Kalau kamu bisa jualin nanti misalkan harganya 3.000, nanti 500-nya buat kamu. 2.500 lumayan ya. Terus ya udah, dari sejak saat itu intinya sih kayak aku tuh akhirnya jadi suka berjualan. Sampai akhirnya pas kelas 6 SD tuh udah agak lebih dewasa, aku tuh ke pasar cari cemilan kayak apa sih? Kelas berapa? 6 SD. Oh, 6 SD udah bakat ya. Lumayan, dulu tuh sampai dimarahin gitu sama guru kalau aku tuh jualan, karena aku tuh jadi kayak kantinnya di kelas gitu. Jadi kamu merugikan kantin di bawah. Enggak, tapi lebih ke kayak lagi jam pelajaran, semuanya pada makan, semuanya pada jajan di aku, kayak gitu. Dulu tuh itu kayak jualin permen, pilus, pokoknya macam-macam lah dulu. Terus ya udah sampai ke SMP, udah mulai tuh bisa masak sendiri kan. SMP udah agak gedean, udah berani lah nyalain kompor segala macam. Aku jualan popcorn sama Nutrijel dulu. Emang kreatif ya. Jadi jangan sampai ada orang yang bilang orang tuh males tuh, nggak ada ya. Ini dari SD udah dijual. Dari SD udah nyari duit sendiri. Udah pribadi yang mandiri ya. Iya, bener banget. Terus ya udah, pokoknya dari SMP tuh akhirnya masak sendiri, mulai dari yang simpel-simpel kayak popcorn, terus Nutrijel segala macam kayak gitu. Terus pas SMA mulailah aku bikin yang lebih kompleks lagi, itu cupcakes dulu tuh. Ya lumayan lah waktu dulu, kayak udah bisa di custom kan kalau cupcakes, krim-krimnya yang segala macam kayak gitu. Terus ya udah masuk ke kuliah. Dari situ karena aku bikin kue ibaratnya kayak kue buat dessert table, orang-orang banyak yang pada nanya, bisa nggak sekalian dekorin mejanya kayak gitu. Terus kayak bisa nggak sekalian dekorin ruangannya gitu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu yang semakin aku makin tua, teman-teman juga mulai pada nikah segala macam,
padahal minta dekorin buat lamaran, buat akad, buat pengajian gitu. Ya tapi emang entah kenapa ya kalau misalnya orang jual makanan tuh orang yakin kayak emang Iya. Iya deh kayak nggak sih kayak jadi bener, orang tuh nggak ragu karena kita yakin kita tuh punya taste yang bagus. Iya. Ya terus habis itu kalau misalkan tuh kan udah ngomongin tentang jualan makanan Al ya. Kalau misalkan tentang model plus size gitu, kamu mulai kapan sih masuk ke dunia modeling aja? Dunia modeling kayak plus size gitu loh. Sebenarnya itu tuh bener-bener kayak aku tuh tidak menyadari aku sudah ada di path yang kayak oh iya ya ternyata gue tuh udah dilihat iya ternyata gue tuh keren ya enggak sih kayak ya kan maksudnya zaman Instagram lah kayak apa namanya pas waktu aku mau follow Kak Mayu OTD gitu ya mulai OTD terus nyari teman-teman yang pada plus size juga terus kayak ngeliatin inspirasi oh pada pakai baju tuh pede-pede aja ya misalkan atau kayak mix and match-nya Kak Mayu kan selalu panutan aku kayak bener loh aku tuh setiap ke rumah Kak Mayu selalu kayak nanya Kak beli ini di mana karena kayak beneran semua itu kayak gila gue kayak ngaca gitu kayak ini kalau ada kita tuh berdua mas tipe ya bener-bener kayak gitu makanya kayak pas dulu juga temenku kan kayak Al nih ada orang kok kayak lu banget ya gue merinding deh liatnya bener-bener sama-sama gendut putih terus kayak kok kayak barang-barangnya kayak pasti lu juga suka kayak gitu terus ya udah dari situ kan kayak akhirnya aku sering posting foto yang kayak OTD terus ya udah dari situ mulailah kayak ya main Instagramnya lumayan agak diseriusin lah gitu kayak gue pakai hashtag segala macam terus kayaknya karena dari hashtag itu orang jadi banyak yang lebih notice aku dan ngelihat aku gitu kan terus ya udah dari situ mulailah berdatangan tawaran-tawaran gitu kayak mau nggak jadi model di sini di situ terus aku kan kayak pas awal tuh inget banget pertama kali nerima job terus aku kayak model kayak ngapain ya gitu kayak selama ini aku foto kayak udah mintain foto Kak Willy gitu kan kayak Kak fotoin dong atau ke temen gitu lagi hangout bareng terus kayak tempatnya lucu terus kayak fotoin dong kayak gitu doang kan mesti nggak pernah kayak beneran iya gaya gimana gitu terus ya udah pas waktu pertama kali aku terima job itu pun untungnya emang saat itu tuh guidance-nya dibilang kayak yaudah kamu kayak foto lagi Instagram aja kayak jangan mikirin kayak beneran santai aja tapi anggap aja ini kayak yang motoin tuh teman kamu gitu terus ya udah dari situ belajar sampai akhirnya ya jadi kebawa aja gitu dari situ kayak oh ya akhirnya ada foto katalog dan ternyata tuh dulu foto katalog juga aku nggak mudah gitu maksudnya awalnya dari Instagram doang terus tiba-tiba harus foto katalog yang bener-bener harus ngeliatin nih baju ada detailnya apa aja bajunya harus dibawa dipakainya kayak gimana kayak gitu intinya berantai lah ya jadi orang tuh makin banyak yang kenal kamu makin banyak tahu ini aja bener nah tapi yang lucunya kamu kok bisa pede gitu kan saya kamu kan dulu kan istilahnya kalau bisa dibilang dulu kamu tuh nggak segemuk ini kan tapi ketika kamu segemuk kan biasanya cewek ya namanya cewek gitu pasti kalau dia agak gemuk gitu kayak aku aja kalau misalnya gendutan males gitu mau foto gitu kayak ih nggak kayak jelek banget sih kayak pose gini jelek tapi kok kamu di saat kamu udah jadi cabi seutuhnya malah kata-kata apa itu malah kamu bisa menjadi model ya nggak sih kalau dulu kan sih istilahnya benar kamu masih ya gendut-gendut lucu lah gitu lucu. Sekarang agak nggak lucu nggak membahayakan tapi maksudnya kamu malah jadi berkiprah di dunia modeling waktu saat kamu tuh gemuk gitu loh maksudnya kamu kok bisa pede gitu gimana gitu loh kalau aku soal pribadi aku mendingan ngobrol gini dibanding harus foto aku nggak bisa ngobrol gitu iya nggak tahu pokoknya kayak gimana ya aku tuh emang nggak pernah sadar kalau aku makin gendut by the time kan jadi kayak selama ini kayak ya udah gue selalu nyari baju yang nyaman buat gue yang bisa bikin gue makin pede gitu kan makin bisa bawa dirinya tuh lebih enak gitu loh jadi kayaknya awalnya dari situ sih kayak gimana kita dress up dan akhirnya tuh perasaan yang ada di diri kita tuh jadi kebentuk gitu loh Kak ya kan kayak misalkan kayak gitu. Kayak oh yaudah deh gue tahu nih perut gue buncit oh yaudah gue pakai kemeja yang agak longgar celananya dinaikin gitu biar kayak ya udah ntar kalau ketemu orang lu nggak usah takut sama perut lo yang kelihatan gede gitu kan jadi akhirnya orang lihat kita kan kayak oh iya enak-enak aja terus kayak
Kalau jadi pede di foto gitu-gitu. Soalnya kalau di foto kan bajunya kadang-kadang juga nggak sesuai sama gaya kita kan. Iya sih. Nah, itu kalau misalkan pas kamu disuruh foto nih misalkan dengan baju yang perut Ya tutup Allah, mana-mana sering gitu. banget tuh kayak Itu gitu. Kamu gimana? Maksudnya mengatasinya tetap kamu pede. Ya udah gue pede gitu foto gitu. Kalau itu sih udah lebih ke kayak ke profesionalitas aja nggak sih? Kayak aku kayak ya udah saat bajunya emang nggak gue banget, ya udah gue mikir di situ kayak ya udah deh buat kerja buat duit kayak. Iya. Yang penting uang walaupun Iya betul sekali. Kayak sebenarnya nggak beda tapi kan kayak ya udah kalau kita jatuhnya saat jadi model lu udah nggak bisa jadi diri lu emang gitu kan, kayak emang bener-bener ya udah lu pakai hijab, lu pakai baju renang tuh yang kayak tangan lo kemana-mana segala macem. Cuma ya saat di situ sih ya udah aku mikir kayak yaudah ini buat kerjaan aja, kalau bisa sih jangan ada yang lihat kali ya bagaimana kata aku. Kayak yaudah deh setidaknya gue nggak posting di diri gue gitu kan, kayak postingnya yang lucu-lucu aja atau yang kayak ya yang lebih kita banget gitu sih kan. Nah tapi kalau misalkan sekarang banyak nih sekarang si cabi-cabi yang bergaya itu menurut aku tuh semakin menjamur gitu ya nggak sih? Nah tapi mereka kan nggak tahu kalau misalkan mungkin mereka ceritanya ya udah gue pengen jadi model gitu, tapi gimana sih caranya, maksudnya kayak kasih tips buat mereka yang belum yang pingin gitu lagi saat ini lagi mau mulai ber-OOTD, habis dia pingin mengharapkan ada orang yang mau nawarin dia, terus gimana caranya mereka bisa kayak cari-cari pose-pose yang oke buat mereka gitu. Iya, aku ingat banget tuh waktu itu tuh pas awal-awal aku dapat kerjaan jadi model kan, pertama emang foto outdoor yang lebih katalog yang lebih casual gitu kan. Nah pas setelah itu udah tuh masuk ke katalog yang lebih untuk di website yang detail segala macem, dan itu tuh emang bener-bener aku saat itu pun sempet agak dapat pressure karena kayak aku mereka ekspektasi terhadap aku tuh kayak udah lu model gitu, padahal aku nggak punya basic sama sekali kan. Terus ya udah dari situ tuh temanku bilang kayak belajar aja sambil ngaca, lu lihat angle lu yang bagus gimana, pokoknya sering-sering ngaca aja kayak gitu. Jadi nanti saat itu tuh pas depan kamera ibaratnya kan lu nggak bisa ngeliat diri lo tuh gitu, tapi lu udah punya visual sendiri kayak ya waktu kemarin gue ngaca gue kalau kayak gini bagus, kalau kayak gini tangannya enak kayak gitu. Emang harus latihan sih ya. Iya bener, kayak semuanya akan terbiasa dan akan enak tuh kalau dilatih terus sih gitu. Nah kan udah ngomongin karir nih ya, berarti tuh Syah bilang cewek itu jadi model ya nggak sih, ada segmen plus size. Iya bener banget. Nah kalau misalkan untuk kamu nih kan kamu tuh mulai yang cabi banget tuh waktu pas umur berapa sih? Waktu masuk kuliah kah atau SMA? Kuliah kata aku tuh ya itu kan, aku tuh selama hidup aku tuh selalu dalam lingkungan dimana aku tuh yang paling bongsor, aku paling besar, jadi kayak aku tuh ngerasa kamu gendut terus. Iya, aku pribadi aku selalu merasa aku gendut mulu, tapi mungkin aku udah bener-bener merasa kayak oke, gue udah official obes nih, gue udah official gede gitu kan. Itu mungkin kayak saat aku udah bener-bener nyobain baju XL udah gak muat di aku, ya kan? Kayaknya kan Kak, maksudnya kayak kita kalau ke baju ke tempat beli baju apa segala macam kan paling besar tuh XL, terus pas dicoba udah gak muat. Nah itu gitu. Nah pas pertama kali kamu nyoba gitu kamu ngerasa kayak anjir gue gitu banget. Nah itu kamu apa yang kamu rasain gitu? Karena kan dulu kamu tuh dari dulu gak segitu itu gitu kan. Iya. Yang aku rasain sih lebih ke kayak ya pilihan baju gue yang gue suka, yang lucu-lucu, yang lagi ngetren banget udah nggak bisa gue ikutin nih gitu. Waktu itu kan zaman dulu zaman kuliah aja deh, let's say kayak online shop gitu kan masih jarang banget ya Kak, ya kan, kayak bener-bener maksudnya kayak e-commerce gitu masih nggak ada. Itu tuh bener-bener kayak aku sedih sih, maksudnya kayak ya gue udah nggak bisa nih kalau ngeliat majalah udah pasti nggak ada ukuran gue, ngeliat orang-orang lagi pakai baju lah ya udahlah ini pasti nggak ada ukuran gue gitu sih. Pas waktu itu tuh ngerasa ya udah official gue ngerasa gue gendut di itu saat kayak oke, udah nggak ada yang muat di aku. Nah, tapi yang pengalaman yang paling gila sih gue sampai harus kayak gini. Kalau dulu kan aku kan kayak saking aku gendutnya sampai aku tuh waktu mau Natalan nyari baju yang gak ada muat, aku cari ke segmen ibu hamil. Gila. Terus saking kayak udah yang penting gue muat gitu. Padahal itu waktu itu masih SD. Masih SD kelas 6 kali gitu, kayak ya udah sampai di mana kayak ya udah gue beli baju pokoknya mau modelnya apa yang penting gue muat gitu. Kayak atau misalkan aku sampai harus beli baju di segmen teman-teman cowok gitu, yang penting aku muat, lebih kayak gitu. Jadi kayak nggak punya pilihan gitu loh. Nah kalau kamu tuh yang kayak paling
pas mau beli baju kayak sedih, gila gue sampai harus beli baju ini tuh gara-gara ya udah gue gendut, atau misalkan kayak gila gue sampai harus muatnya baju siapa gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau aku, maksudnya aku juga kan merasakan mengalami hal itu tuh. Kalau aku tuh jatuhnya jadi kayak pakai baju papaku yang tadi aku ceritakan, kayak itu sweater papaku, kemeja papaku kayak gitu. Nah, tapi kayaknya karena hal itu yang bikin aku bisa jadi mengkreativitaskan OOTD aku gitu loh, Kak. Jadi ya kayak kan? jadi kayak baju biasa aja jadi lumayan Iya, bagus gitu iya, ya, kayak jadi bener, lucu bener kalau banget. dia Iya kayak gitu. Terus kayak dulu tuh akhirnya jadi suka beli ke barang-barang second gitu. Oh iya sih, emang suka banget Iya, karena iya banyak kan? banyak baju Iya, import kan. iya, Jadi iya, iya, iya. kayak Sama ini ngejahit sendiri aku, bikin sendiri. ya itu Saking juga gak- bagus, tapi agak Iya, males nah kalau iya, aku iya. tapi agak lumayan males ngejahit. Tapi kalau misalkan kamu nih selama kamu udah berbadan cabi kayak gini nih, kamu pernah nggak sih dibully? Maksudnya dibully kamu mikir gila ya gue emang gak bisa sih gendut gini nih, kayak ngerti gak sih kayak yang terjahat gitu, yang terjahat tuh apa gitu? Zaman SD. Kalau SD tuh kamu kayak gak terlalu gendut deh. Ya itu kan aku bilang, Oh, iya. kayak aku tuh selalu Paling paling gendut iya, di, coba. di angkatan itu tuh kayaknya gue cewek gendut gitu. Walaupun mungkin ya ada lah yang lain juga, tapi kayak ya aku salah satunya gitu. Dulu tuh aku dipanggilnya Boci. Bocil ya? Kebocinan. Ya sebenernya agak nickname-nya agak lucu ya, Boci gitu. Iya, Kalau kan Boci. sekarang Boci jadi bakso aci. Oh Iya, aku dibulinya itu. Terus kamu ngomong gini, kamu sedih gak sih? Maksudnya kayak, oh cuy, kamu tipikal yang agak cuek ya kayaknya ya, kayak nggak terlalu. Soalnya tadi aku tanya, aku pancing di sedih atau enggak, ternyata nggak sedih. Maksudnya kayak dia pakai baju bapaknya juga santai. Gitu. Iya, aku tuh nggak pernah. Cool, ya. Itu maksudnya kayak aku tuh nggak pernah menganggap kondisi tubuh aku yang gendut segala macam ini tuh jadi suatu hal yang menyedihkan gitu sih, Kak. Ya itu poin plus ya. Iya kan, karena kayak apa ya, jadi gendut itu sebenarnya juga kan pilihan. Kayak lo jadi kurus juga pilihan. Kayak ya udah, kalau karena gue gendut gini jadi modal, kan nggak ada pekerjaan. iya, aku kan lebih kayak oke, sering nih di otak aku gitu kayak lo mau kurus apa lo mau makan enak? Ya gue pilih makan enak gitu. Terus kayak lo mau kurus atau lo mau jadi model? iya. Terus ya udah, jadi saat aku tahu itu pilihan aku, ya kenapa aku harus sedih? Ya, karena itu memang ternyata Al ini emang lebih nyaman dengan badan kayak gini, bener. Betul. Kamu tadi pernah nyoba untuk diet gak sih? Enggak sih kayak. Oh keren. Ini benar-benar pertama kali ngajak ngobrol yang dimana dia tidak mencoba untuk diet. Karena kayak Karenda, maksudnya mungkin karena dulu kamu juga pernah kurus kali ya, maksudnya kurus di mata kita gitu loh. Iya. Jadi kayak oh ya nggak, emang kamu nyaman berarti ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari orang tua atau dari pasangan kamu gitu, itu pernah menuntut kamu untuk menurunkan berat badan kamu nggak? Iyalah, mamaku. Tapi aku baru sadar sih, belakangan ini mamaku udah nggak pernah memperdulikan bentuk tubuh aku gitu. Karena mungkin kayak yang lihat, ya, aku happy aja, aku bisa bekerja, aku bisa sehat-sehat aja gitu loh. Jadi kayaknya udah nggak pernah. Tapi dulu emang mungkin ya itulah, dari transisi yang gue tadinya XL dan harus jadi triple atau 4XL gitu kan. Saat-saat itu sih mamaku udah yang kayak, itu kok ini sih dagunya udah nggak ada gitu kan. Atau kayak mamaku tuh sering banget ngomong kayak, Neng tuh cantik loh kalau kurus, coba kurus. Terus aku selalu balas, ih gendut aja udah cantik, nanti repot kalau kurus, lebih cantik dong, aku gituin. Jadi apa namanya, ya sempet sih baper, maksudnya pernah lah gitu sesekali, tapi lebih seringnya kayak ya udah, karena ini pilihan gue suka, dan gue nggak apa ya, selama gue ngerasa pilihan ini belum membawa belum menyusahkan dan membawa hal-hal yang negatif, ya go with it aja gitu. Oke. Terus kalau misalkan masalah pasangan gitu, kamu pernah bermasalah nggak sih? Maksudnya kayak, ih gara-gara gue gendut nih, gue nggak ada yang mau gitu. Pernah zaman SMP deh kayaknya. Oh zaman SMP. Itu kamu kenapa temen kamu udah punya pacar gitu? Iya, terus tuh dulu tuh kan zaman SMP tuh kan zaman kayak dikenalin kayak lo mau nggak dikenalin, kayak ada nih ABCDE gitu. Terus kayak yaudah ketemuan. Nah pas ketemuan tuh banyak banget kayaknya cowok-cowok tuh pada kaget, wanjir gede banget nih cewek gitu. Terus kayak beneran gimana sih, kan kayak 3 hari oke kenalan, SMS-an segala macam. Terus pas besoknya hari keempat ketemu, hari kelima hilang. Kayak oke, karena gue gede kayaknya. Tapi gitu. Itu kamu waktu zaman SMP soalnya kita belum ada kayak Tinder gitu-gitu ya. Jadi kamu cuma SMS doang. Ini kayak
blind date. Begitu ketemu oh bye bye. Sumpah sedih banget, aku inget banget tuh kayak oke, gara-gara gue gendut ya. Tapi sejak saat itu akhirnya tuh aku tahu oke, berarti cowok-cowok yang mereka anggap mereka badannya normal nih, terus mereka ngerasa kayak kita lebih gede dari mereka, nggak mau kan sama aku. Terus udah dari situ aku selalu ngecengin cowok-cowok yang chubby. Oh gitu, oh tidak. Langsung deh gue tahu pasar gue gitu kan. Tapi kamu emang suka, kamu suka aja sama cowok chubby itu. Kalau aku kan pribadi, jujur walaupun aku gendut, kamu nggak suka cowok yang gemuk gitu sebenarnya. Aku Kalau suka. Ya berarti nggak masalah ya. Aku emang udah berarti dia udah passion, gendut gitu passion gitu loh. Itu passionnya dia sebagai cewek, jadi cewek chubby. Iya, kayak dari situ ya udah deh. Suka yang gendut-gendut terus kayak ya udah deh. Nah kita udah ngobrol-ngobrolnya udah lumayan panjang, udah seru. Pokoknya Al juga udah memberikan tips-tips kalau misalkan kalian ada yang mau menjadi kayak model plus size atau misalkan yang merasa nggak pede gitu, maksudnya tinggal ngaca-ngaca aja berarti ya, ngaca-ngaca cari pose terbaik, ulangi di saat kalian pemotretan gitu ya. Sama berarti banyak yang OTD ya, maksudnya jadi banyak yang melihat kalian tuh ada bakat untuk mix and match, abis itu kalian bagus tuh pas dandan dan bagus kalau di foto gitu ya kan. Benar. Nah terus kalau misalnya di sini kan berarti kita sudah mencapai ujung kita mau memberikan konklusi dari apa yang udah kita obrolin nih. Nah kalau misalkan konklusi sini adalah kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih, berarti kamu tuh udah nyaman banget ya sebagai cewek chubby ya gitu. Nah menurut kamu keuntungan menjadi cewek chubby itu apa sih gitu? Keuntungannya apa ya? Sebenarnya kalau ngomong masalah ini tuh aku selalu bilang ini tuh sebenarnya kita sedang menjadikan kekurangan kita, kelemahan kita menjadi kelebihan kita, ya kan? Kayak mungkin orang di luar sana mikir kayak gendut itu suatu kekurangan, gendut itu sesuatu kondisi dimana kayak lo mageran, lo males, lo nggak bisa pakai baju yang lucu, lo nggak bisa ngikutin tren segala macem. Tapi di sini kita nih yang ada di sini gitu kan, dan teman-teman yang lain, kita tuh ngebuktiin gitu kan kalau kita ternyata bisa melakukan hal-hal yang orang pikir tidak bisa kita lakukan gitu. Jadi jadiin kekurangan lo sebagai kelebihan lo, jadi power lo untuk jadi jadi landasan lo untuk melakukan segala hal yang lo pengen lo lakukan gitu sih. Berarti keuntungannya adalah kita menjadi lebih kreatif ya. Iya. menjadi lebih kreatif dalam mix and match baju, walaupun misalkan lo tiba-tiba pakai baju bapak lo kayak pakai baju siapa gitu, tapi ya kita bikin itu menjadi lebih fashionable gitu. Bener-bener, soalnya kan kayak ya ibaratnya kita lihat di Instagram banyak lah model-model yang ukurannya S, XS segala macam itu kayak banyak banget, tapi when it comes to kita yang plus size cuma 1-2 yang lucu gitu kan. Cuma lo mau yang badannya mau gayanya yang lucu Kamayu, lo mau gayanya yang lebih mature Kak Anka gitu kan, lo mau yang kayak boyish ya Karenda gitu, itu kan jadinya kelebihan gitu kan Kak kalau udah. Jadi itu maksudnya kita niche market. Ya, makanya seru banget hari ini, makasih banget udah mau datang ngobrol di sini. Semoga videonya berguna buat teman-teman di rumah yang emang pingin menjadi model plus size mungkin, karena aku tidak bisa menjadi panutan. Jadi Aldi aja. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, sama di share ke teman-temannya. Bye bye.